Raffi itu gaya kerjanya Raffi detik ini sekarang yang orang-orang baru tahu Raffi itu kayaknya kerja keras bener. Raffi itu dari dulu aku kenal pertama kali udah kayak gitu. Iya benar. Kalau lagi syuting sinetron, sehari libur tuh kayaknya dunia mau runtuh. Iya. Harus kerja. Harus kerja. Terus kalau dia setiap tahun gak ganti mobil, kayaknya dia merasa dia tuh susah. Iya. Kok lu waktu itu lu nggak jadi nikah sih sama Bella? Bukan lu naksir sama Bella ya? Kan Bella nikah sama yang di Malaysia. Jadi lu kesalip. Salib. Aduh. Enggak juga. Emang ini ada yang ngingetin ke aku nih. Katanya dulu aku mau pernah ngasih kado ke Bella terus nggak jadi, terus aku kasih kado ke kamu. Emang iya? Enggak ya? Ini mau diomongin yang sebenarnya. Iya. Aku tuh lupa loh. Yang mana sih? Bukan. Ini mau diomongin yang sebenarnya. Yang mana coba? Coba omongin aja dulu. Nanti kalau Bukan misalnya ke Bella. Ke siapa? Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channelnya Noise. Jadi para Noise jangan lupa untuk subscribe. Selamat datang di Raffi Everywhere. Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Hai para Noise, kita lagi di Raffi Everywhere. Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Gimana jadi Raffi Ahmad? Enak gak? Udah dengerin episode-episode sebelumnya? Nah untuk kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama teman gue lagi ini teman gue lama banget, dulu pernah satu manajemen, pernah satu grup vokal, meskipun suara gue lebih bagus ya, lebih bagus diedit. Terus juga pernah sinetron bareng, pernah film bareng. Nah itu suaranya tuh, coba lu ngomong dulu biar kedengeran. Bener. Nah suara siapa kayak ini? Benar sekali, Dimas Penyerang. Ya, karena dia sudah tidak jadi back lagi, karena dia sekarang sudah menyerang untuk meluaskan bisnisnya di kuliner. Sekarang udah nggak jadi, tapi masih deh lu jadi host Bikin Lapar ya? Masih Ya? Bikin Lapar ya? bikin lapar. Tapi lu bawain acara Bikin Lapar gitu, makan-makan gitu kan? Makan. Lu enakan bawain acara makan-makan gitu, atau dulu kan lu jadi model, foto model, jadi aktor, jadi BBB penyanyi. Lu mending yang mana ya? Kalau gua merasa kayaknya kita termasuk generasi yang dulu tuh kita mesti bisa apa aja sih, Vi. Oh benar. Jadi kita tuh mesti bisa ngapain aja. Disuruh jadi presenter harus bisa, disuruh jadi penyanyi tiba-tiba ya harus mau, disuruh main film ya hayu, film yang mau horor ya bisa, komedi tiba-tiba suruh jadi pelawak juga harus bisa. Jadi kayaknya emang kita termasuk generasi sekarang udah senior belum ya? Belum lah. Belum ya? Hampir ya? Belum. Mulai gitu ya. Udah yang kayak zaman dulu tuh kita emang harus serba bisa. Iya benar, gitu itu salah sih. satu kunci kita. Jadi kita harus beradaptasi, bukan Bener. adaptasi itu bukan beradaptasi dengan tentang kehidupan hari-hari aja, tetapi di dunia entertain juga kita harus beradaptasi dengan market itu lagi ke arah mana. Bener. Jadi Dimas itu tadinya dulunya awalnya lu main film dulu ya. Main film dulu, habis main film main sinetron. Terus terus ke host. Terus ke Ngelawak juga. Pokoknya semua kita sebenarnya journey-nya sama Raffi rada mirip dulu. Iya benar. Dan juga nih awal mulanya jelas nih ada terbentuk sebuah grup vokal yang sangat fenomenal. Sebelum ada BTS, sebelum ada Blackpink, ini sudah berdiri sendiri. Dulu namanya bukan BTS, bukan Blackpink, tapi BBB. Itu dia yang sangat fenomenal karena bukan bintang biasa ini. Memang dibilang suaranya biasa, ada ciri khasnya juga. Tapi juga kita laku. Jadi memang benar-benar bukan bintang biasa. Jadi di bintang biasa ini ada gue, ada Dimas Beck, ada Aisyita, ada Chelsea, ada Laudia Cynthia Bella. Jadi kita sampai sekarang alhamdulillah masih berteman, meskipun kadang berantem, kadang baikan, ada yang pacaran, ada yang putus, ada yang sensi-sensian, ada yang begitu deh. Ya biasalah, itu kita anak-anak asuhnya dari Melly Guslow dan Anto Hood. Kali ini bersama salah satunya. Iya betul, bukan Dimas. Bukan Dimas. Iya ketahuan Dimas. Tadi gue mau bilang ada bukan Bella, bukan Chelsea, bukan Aisyah, bukan, tapi Dimas Beck. Tapi lu senang gak sih di BBB itu sih jujur? Seneng banget lah. Enggak, lu kadang kan gini, ada ngeliat kayak dulu, anjrit malu nih gue nih dulu di BBB nih, ternyata suara gue begini ya, dandanan gue begini ya. Lu ada gitu gak sih? Ada. Gue juga ada sih. Cuman maksudnya ya di zamannya ya emang begitu. Terus gue juga ngerasa kayaknya kita dulu waktu jalaninnya jujur aja sih seru banget sih. Iya, waktu jalanin dulu seru ya. Seru banget. Jadi tuh kayak roadshow terus kita juga main film. Umur-umurnya juga lagi 20 mungkin 20 awal Gak, banget ya. Belum nyampe, ya? 18 19 ya? Orang umur gue 19 tahun. Iya, berarti gue 18. Iya, gue belum Jadi 20 tahun kita dulu. masih kecil, tapi kita juga dapat mentor kayak Melly Guslow sama Mas Anto yang
Pecah banget waktu itu, lagi pecah banget mereka berdua. Bener-bener. Dan seru banget, terus mereka tuh ngerangkul kita kayak keluarga besar. Bener. Walaupun kita sebenarnya ya satu manajemen, kayak Satu Raffi, manajemen. aku, Bella tuh satu manajemen. Nah dulu tuh pertama kali BBB tuh siapa duluan sih yang casting di BBB tuh lu ya? Enggak, tau nggak ternyata siapa? Siapa? Irwansyah. Oh Irwansyah. Iya. Ternyata dia pengen jadi BBB juga. Ternyata dulunya Irwan sama si siapa? Aca. Aca. Tapi terus keduluan mereka dapat project hard dari Teh Meli. Oh. Lalu di audisi ulang. Audisi ulang gua terus sama Aca itu bareng kenalan sama Teh Melinya. Oh jadi lu barengan nih. Gue bareng. Terus? Waktu itu kita model video klip film karena kita satu film. Ini gue tau film yang di Soraya Apa dulu Artinya kan. Cinta, iya satu film kita model video klipnya. Nah Aca dikasih project itu, terus gue dikasih BBB. BBB. Iya. Oh jadi awalnya tuh belum ada gue tuh si Irwansyah dulu. Jadi Iya. lu Aca, Irwansyah. Iya tadinya kurang Dua lebih lagi lah. siapa? Gue nggak tahu Teh Meli tadi. Kalau nggak salah Ricky Harun dulu diajaknya. Semua nggak ada yang nggak ke audisi. Oh semua di audisi ya? Semua. Pokoknya Teh Meli itu semuanya mungkin dia berapa ratus orang kali suruh datang ke Yang tempat dia. artis-artis sinetron. Harus artis, harus udah jadi artis. Kok bisa gue yang keterima ya? Gue bingung ya. Nah itu gue denger lo nyogok gak sih? Udah belajar nyogok lo dari dulu itu. Gue gak nyogok. Enggak, soalnya kayak Karena aura gue sih. auranya, Kayaknya aura gue sih. aura bintangnya udah terpancar. Udah terpancar. Enggak, waktu itu Teh Meli tuh nyari juga bukan yang suaranya bagus, Tapi yang cocok satu sama lain Hmm. gitu, karena kita kerja bareng. jadi gue baru tahu nih ternyata lu duluan waktu itu ya. Salah satu ya. Gue tuh nggak tahu, gue tiba-tiba disuruh datang doang waktu itu kan. Kalau gue kan nggak ada niat jadi penyanyi ya. Tau gue sama sekali nggak ada niat. Apalagi Bella nggak mau banget. Oh Bella paling jelek sih suaranya. Sejujurnya sih paling Dia buta malas nada banget sih. jadi penyanyi. Dia paling buta nada sih. Dia bener parah sih. Dia rekaman sih per kata sih. Dia nggak seneng juga. Dan dia juga memang nggak. Jadi gua sama Bella tuh dulu emang nggak ada kepikiran jadi penyanyi sih. Cuman waktu itu pikirannya gua kan karena Melly Guslo, Anto Hood gitu kan. Oh ya udah deh ikut aja deh. Terus yang kedua juga karena rame-rame. Si Ayusita bisa nyanyi, si Dimas ya bisa nyanyi. Gue sebenarnya karena gue bisa main alat musik, jadi gua nggak buta nada. Nggak sama sekali lah. Hah? Nggak lah, nggak buta sama sekali lo. Gua tahu karena gue dulu bisa. Lu udah ngeband gitu waktu itu. Gue udah ngeband. Si Chelsea juga sama tuh. Chelsea sama Bella 11-12 lah, ya enggak? Tapi waktu itu kan Chelsea Olivia ngetop banget sinetronnya kan. Ngetop semua itu. Itu dia. ngetop semua sih. Cuman gila ya, berapa tahun BBB tuh ya? Berarti berapa ya? 16 tahun lalu. 15 aja. Iya, 15. 15 tahun gila. Gila. Gua aja udah di nih ya. Aku masuk dunia entertainment tuh Raffi udah main sinetron. Udah. Kita satu manajemen. Iya, Deddy Nur. Satu manajemen Deddy Nur. Sama Bella gua sama lu. Raffi itu gaya kerjanya Raffi detik ini sekarang yang orang-orang baru tahu Raffi itu kayaknya kerja keras bener. Raffi itu dari dulu aku kenal pertama kali udah kayak gitu. Iya benar. Dia orangnya apa-apa dia ngegas. Pol. Gaspol. Kalau lagi syuting sinetron, sehari libur tuh kayaknya dunia mau runtuh. Iya, Harus kerja. harus kerja. Terus kalau dia setiap tahun gak ganti mobil, kayaknya dia merasa dia tuh susah. Iya. Gitu. Jadi gue setiap tahun harus beli mobil. Harus beli mobil. Untuk reward buat diri Iya, gua. gue kenal Raffi mobilnya waktu itu Lu pokoknya Mobil gue udah apa ya? udah beli Mercy. Mau beli Mercy? Enggak, lu baru mau beli Mercy. Mercy yang mana yang hitam? Yang hitam. Oh yang peanut itu ya? Iya. Gue inget ya. Nah itu pertama kali gue beli Mercy tuh. Iya, Gila. bener. Gue berarti umur 16-17 udah pakai Mercy. Iya, bangga banget. Keren banget gitu. Keren. C200 peanut. Gokil Nah, lah. tuh. 300 juta waktu itu. 200 gue beli second nih. Jadi 240. Terus Gua inget dia udah main sinetron segala macem. Waktu itu artis sinetron juga baru mulai main film. Iya iya. Film juga belum banyak-banyak banget kayak Iya sekarang. iya bener. Waktu itu film paling setahun tuh cuma ada 5 kali ya. Iya. Paling mentok cuma 5. Yang bagus paling satu. Yang paling bagus satu. Ya ada sih. Bioskopnya juga dikit. Iya, Beda bioskop lah juga sama lumayan. sekarang. Bener. Dan waktu itu BBB juga lumayan lah penonton ya. BBB lumayan. Terus juga kayak sekarang nih anak-anak umuran 18-19 nih. Kalau pergi-pergi dugem kan udah nggak yang DJ gitu, modelnya tuh kan karaokean. Bener. Mereka suka nyanyi lagu BBB, gue suka Sumpah? dikirimin. Iya, sama ponakan-ponakan gue, adik-adik gue. Kak, lagu Kak Dimas nih diputer. Gila. Lagi pada nyanyi, gue juga bingung kok pada tahu. Ternyata mereka SD. Lagu yang dulu. mana ya? Yang Let's Dance Together. Itu lagu party. Bukan ya. bintang biasa. Pokoknya lagu-lagu BBB tuh buat beberapa generasi di bawah kita justru ya mereka tumbuh besarnya bersama lagu itu. Nah kemarin nih sempat juga gue sempet ketemuan sama semua kecuali lu.
Iya, gue ke Labuan Bajo. Mas Anto, ini ada cerita lucu nih. Mas Anto, Temeli, Bella, Ayushita, Chelsea, gue. Lu kan nggak ada. Lu bayangin ya. Jadi waktu itu kita kumpul, selesai kita udah mau bayar, udah mau selesai gitu. Kucuk datang lah si Ale Abe. Ale Abe tuh anaknya Temeli sama Mas Anto. Waktu kita kenal masih bocah. Nah, pelit banget. jadi lu bayangin itu anaknya Meli sama anaknya Temeli sama Santo. Pas gua ketemu, terus gua ngomong sama Temeli sama Santo sama semuanya, gila. Berarti nih dulu pertama kali kita daftar mau jadi BBB nih seumuran dia. Parah. Bahkan lebih kecil. Jadi kan Ale Abe tuh belum 20 lah maksudnya kan. Belum. Ya 17, 18, 19 lah segituan lah. Seumur kita lah Seumur, ya jadi dulu. gue bilang, teh berarti dulu waktu gue daftar, gue waktu daftar jadi BBB ini seumuran si Ale Abe. Terus pas gue ngeliat, gila seumuran kecil dia. banget ya. Gila sekarang kita udah segini ya. Iya. Nah, gue balikin ke tempat Temeli, teh. Sekarang Teteh waktu itu dulu Teteh umur berapa? Ya umurnya kita segitu, 36-an. Sekita. Lah, berarti seumuran gua dong. Jadi bener-bener umurnya itu umurnya anaknya Temeli sekarang sama umurnya gue sekarang seperti Temeli waktu dulu Ketemu kita. gila. Gila. Time so fast bro. Iya. That's life gue bilang. Iya, Gila iya. bener-bener itu Iya. ya bener-bener waktu cepet berlalu gitu ya. Cepet Banget dan nggak bisa lagi sih kita mau BBB ada remake mau bersatu lagi mau apa emang nggak pernah bisa mengembalikan masa-masa dulu ya. Bener. Emang Gua aja kenal Raffi tuh berarti mau 19 tahun. iya bener lu kenal gue 19 lah. tahun. Tahun Jadi- depan 20 tahun. Setiap orang ada masanya, Lama setiap juga masa ya. ada orangnya, iya kan? Ada. Iya bener. Ada. Jadi lama juga sih gue kenal sama Dimas. Cuman ya lu sih beda sih sekarang. Lebih sterak gitu. Lu sekarang mau jadi bodybuilder, BBB bodybuilder banget. atau Bodybuilder banget. Enggak, Vi. Gue tuh justru waktu COVID itu banyak kayak mikir juga. gitu? Banyak perubahan. Banyak perubahan. Oh nenek lu juga meninggal ya kemarin ya. Nenek gue meninggal. Tapi gue tuh justru selama gue apa ya, berumur gitu ya, udah dewasa dari umur kayak dari gue ketemu lo sampai gue sebelum ada COVID itu kan gue hidup gue cuman kerja aja gitu. Gue tuh nggak pernah punya hobi sebenarnya seumur hidup. Gue tuh nggak pernah ngerasa bahwa gue tuh pantas punya hobi. Gue tuh harus kerja gitu. Jadi sayang kalau gue tuh ngabisin waktu gue buat hobi karena mendingan uangnya buat kerja gitu. Ternyata pas COVID gue baru nyadar gila bosan banget di rumah berbulan-bulan. Baru deh tuh gue belajar punya hobi sepeda, belajar punya hobi ini, punya teman-teman pergaulan baru. Dulu gue nggak, semua teman-teman gue kecil, jadi gue nggak punya teman baru. Kalau Raffi kan banyak nih kegiatannya. Dulu hobi mobil, hobi ini, hobi itu, gue nggak pernah gitu. Jadi gue baru belajar itu, termasuk sama nge-gym gitu. Tapi justru ya itulah kalau gue tuh justru berbalik sama Dimas nih. Karena gue dulu bermainnya banyak. Tuh sekarang itu justru kembali lagi ke teman-teman yang dulu lagi. Iya emang enak. Rata-rata gitu kalau kita bisa ketemu lagi, ya akhirnya kembali lagi ke temen yang punya historical panjang. Iya. Ya karena kan ya kalau temen yang punya historical panjang kan secara jelek busuknya kita ditahu Udah kan. tahu lah. Nah sekarang juga kangen juga sih kita sama BBB ya. Kalau menurut tuh nih dari karakter semuanya nih Bella, Chelsea, Ayushita, ini yang paling rempong siapa? Gue. Semua menurut gua. Menurut gua saking, Semua ajaib ya? Semua ajaib. Saking kita, Chelsea sih paling anteng jujur. Nah bayangin Chelsea dulu waktu kita digabung di BBB 14. umurnya 14 tahun anjir. 14. Dia masih pelangap-pelongo gitu. 14 tahun. Manggung di Dugem, nyanyi di Dugem dia kayak, "Kak, aku harus pulang, Kak." Heeh. Terus kalau dia punya pacar dulu ya, Iya. pacarnya kita tanya-tanyain dulu. Ngapain lo sama Chelsea gitu. Lu pulangin ya, pulang lo gitu kan. Itu juga Tungguin nah, gitu. Kalau kita di tempat klub malam gitu kan kadang kalau kita kan baru-baru gaul ya. Iya. Habis manggung kan suka sana kalau Chelsea tungguin sama ibunya. Ibunya nungguin. Paling 15 menit aja bergabung. Itu mama udah nunggu di luar. Chelsea. Jadi emang kita tuh tumbuh besar bersama. Jadi Chelsea itu paling anteng. iya. Tapi Dan sekarang juga Chelsea paling unik tau. masih. Oh iya. Chelsea itu pas kemarin gua ketemu dia kayak punya kehidupan sendiri gitu. Maksudnya kehidupan sendiri itu dia udah menikmati menjadi ibu. Iya. Gue tanya Chelsea, Cita-citanya itu kayaknya emang. lu ngapain aja Chelsea sekarang? Lu nggak main sinetron lagi? Enggak, Kak Raffi, aku sekarang menikmati kok
aku nganterin anakku sekolah, aku nganterin anakku les, paling foto endorse aja, foto endorse atau kalau ada iklan yang cepet-cepet aja karena aku ngurusin suami. Jadi bener-bener dia kayak kayak dia kan tinggalnya di BSD gitu di Alam Sutra kan, ibaratnya. Punya dunia sendiri tuh di situ. Jadi dia bilang lu jadi kehidupannya ngapain? Ya aku jadi cinci Alam Sutra Di situ aja gitu. Jadi dia bener-bener udah menikmati masa hidupnya dia. Iya, tapi harus ingat juga kayak Chelsea tuh mulai cari duit tuh dari umur 9, 8, 9 Iya tahun sih, loh. dia hebat juga sih. Jadi hebat banget dan dia Hebat tuh ya. bener-bener apa ya menurut gue dia juga dia mungkin apa ya gedenya di lokasi syuting Iya, dulu. dan menurut gua wajar juga sih saat dia menikah Wajar. punya anak dia mau menikmati dan mengabdikan dirinya. Udah deh gue udah Benar. capek kerja, gue sekarang mau santai sama suami Iya. gua, mau santai sama anak gue. Benar. Ayu Sita. Ayu. Nah ini Ayu Sita tuh termasuk paling mood swing, ya kan? Dia tuh bisa paling sensitifan dia sebenarnya. Iya. Bener gak sih? Jadi kalau menurut gua Ayu itu ya dia mungkin di antara kita semua yang jiwa senimannya paling tinggi. Iya bener. Dia tuh moody, emang dia tuh sebenarnya seniman aja. Jadi bener. moodnya dia tuh sesuai sama apa yang dia kepengenin saat itu Bener. gitu. Kayak misalnya baju gitu ya, kalau misalnya nggak sesuai sama yang dia, kalau kita kan Bete. nurut-nurut Iya, kalau aja kita ya. mah iya aja. Kalau dia oh enggak, ini karakter gue tuh nggak kayak gini gitu. Jadi emang dia tuh paling nyeni dan kelihatan kan kayak sekarang film-film yang diambil juga Iya, banyak bener. film-film festival, film-film Bener. dia makin berat gitu dan dia kan juga mulai filmnya dia itu karakter dia sebagai seorang Ayushita karena dia kecil banget main film sama Mbak Mira. Oh iya. Langsung menang FFI. Bener. Langsung menang itu. Jadi dulu Ayu Sita tuh waktu kecilnya pernah main film, judulnya apa gue lupa. Jago ya. Merah masa. Ya lupa lah dia terus tiba-tiba udah nominasi atau menang FFI. Menang kalau nggak salah deh. Jadi memang kalau Ayu Sita tuh kritis banget untuk dalam sebuah karakter, Bener. dalam sebuah kerjaan. Kalau gua kan komersial banget. Sama. Kalau gua mah Kalau kita ngikutin alur ya ya. angkanya berapa nih ujung-ujungnya oke deh, capek dikit oke. Iya. Kalau Ayu Sita enggak tuh, enggak tipe gitu ya. Dia capek tapi kalau dia puas dia nggak apa-apa. Dan juga dia kayak rekaman tuh gue pernah ada lagu duet sama Serius? dia. Ada? Iya, anjir, gue pernah ada lagu. Gue pernah rekaman sama semuanya nih. Maksudnya sama si Bella pernah nih ya. Sama si Ayu Sita pernah. Kalau mau Bella ya udah nadanya dia apa udah ngikut aja. Yang penting diedit bagus. Kok dia enggak anjir gue sampai ganti 3 kinada sama dia. Buset gue bilang ini mau dapat AMI Award nih gue bilang. Tapi emang dia segitunya nggak bisa. Gue oh ya udah deh. Oke, gue ikut nada lu deh gue emang. Iya, ini. serius dia emang. Dia serius, tapi sampai sekarang Ayu Sita belum nikah ya. Kita doain deh. Belum. Ya mudah-mudahan lah cepet dapet jodoh. Mungkin itu juga karena dia terlalu seni, dimilih cowoknya juga agak seni. Tapi gitu. kemarin gue nanya juga sih sama dia. Terus dia kayaknya gini sih, Vi. Waktu kita umur 20-an ya, emang kita target kita pengen banget nikah. Ya sekarang udah enggak. Begitu umur Udah 30-an enggak. terus kita mulai kayak oke gitu, jalanin hidup sendiri, terus kayak fokusnya juga udah beda. Bener sih. Cari duitnya juga udah beda gitu Iya, ya. tapi udah mulai ada setuju. udah mulai ada kolesterol. Kalau gue ya, Bener. udah mulai darah tinggi gitu, gue nggak mau yang bikin stres gitu. Setuju sih. Bener-bener gue juga dulu kan kalau 20 tahun gue dulu nggak mau nikah. Maksud gue lebih gue pengen cepet cari duit sampai kaya gitu. Tapi sekarang kan bukan aduh gue harus perbaiki diri nih gitu. Jadi memang time files berubah semua. Bella juga sama. Bella juga apalagi Bella ya. Bella yang Paling kelihatan drastis. Paling drastis. Sebenarnya Raffi sama Bella itu karakternya menurut gue rada mirip. Masa sih? Menurut gue. Enggak, gue sekarang ketemu dia tuh kayak gue nggak Kaku, kenal, kan? bukan kaku, kayak gue nggak kenal dia gitu. Iya, emang. Iya kan? Iya. Maksudnya Padahal- jadi gue canggung gitu ngobrol sama dia Iya. kayak kalau dulu kan bisa Iya. bisa gitu kan. Bener, iya, Bella rada-rada gitu. Sekarang dia udah Bukan yang nggak baik ya, maksudnya. Dia ambil jalan yang berbeda lah. Dia ambil gitu. jalan yang berbeda. Tapi Itu kan pilihan dia. pilihan dia. Tapi gini, sebenarnya secara karakter karena dulu mungkin lu berdua juga emang kerja kerasnya gila banget sih. Gue jujur Ya, gue bareng sama si Bella tuh. inspirasi banget ngelihat mereka berdua. Mereka tuh bener-bener kerja keras banget. Bener. Jadi mungkin Bella juga sama, dia juga udah pusing kali. Gue udah kerja, udah ini, Iya. udah menikmati kesuksesan di usia sangat muda. Iya, bener. Orang-orang kalau sekarang lo lihat ya, Vi ya. Kan lo di dunia bisnis juga, gue juga bisnis. Kita banyak lihat kayak entrepreneur sukses di usia 30, sukses di usia 40, ada yang masuk Forbes under 40, Iya. ini under 30. Sorry aja ya, ini teman-teman gue sukses sebelum umur 20 gitu. Udah pada jadi bintang, belum ada Iya. Instagram, belum ada Bener. belum ada channel kayak ini, podcast belum ada media apapun, dan mereka tuh bisa menjadi apa ya, role model buat
jutaan anak muda Indonesia waktu itu. Tapi bener sih, gue Gua. juga ngerti. Mungkin Bella itu sekarang menurut gue di tahap dia sudah mau menetapkan pencarian jati dirinya. Iya. Mungkin kemarin, Mungkin dulu nggak sempet dia mungkin tuh. dia nggak sempet karena dia kan sibuk kerja. mungkin bedanya kan kalau laki-laki sama perempuan tuh ya mungkin juga Bella juga karena diterpa kemarin mungkin dapat musibah dia harus berpisah kali kan. Berpisah dia sama suaminya, terus juga dia harus survive lagi, mencari jati diri lagi. Jadi sekarang dia lebih memilih untuk benar-benar mendekatkan diri sama sang halik Dan sendiri dia ngerjain ini semua sendiri. dan sendiri dia Dia tuh cari nggak ada dorongan dari orang tua atau iya, enggak. dia cari gurunya. Maksudnya dia dengerin kajian-kajian katanya terus mendengarkan. Oh, yang paling cocok ternyata sama ustadz ini. Akhirnya dia mendekatkan diri gitu. Tapi Dia kemarin pengen dia. emang bener-bener ini sih. Cuman ya itu ketemunya jadi kaku kan Kaku. kaku kan. Kaku Gue banget. ketemu Ayusita, ketemu Chelsea masih bisa itu, ketemu dia ya. Assalamualaikum ya, apa kabar? Padahal dia bilang ya biasa aja kali. Iya sih, cuman gue jadi gimana gitu. Iya gak? Gue belum ketemu, udah lama nggak ketemu. Lu berapa lama gak ketemu dia? Sejak COVID paling ketemu sekali. 2 kali tahun. ya. Gue juga udah gak ketemu dia 2 tahun baru ketemu kemarin. Kau lu waktu itu kok lu gak jadi nikah sih sama Bella, bukan lu naksir sama Bella ya? Kan Bella nikah sama yang di Malaysia. Jadi lu kesalip. Salib. Aduh, Enggak juga. lu gimana sih kesalip? Enggak juga sih. Kenapa? Tapi lu hubungan baik-baik aja nggak? Baik banget. Komunikasi tetap. Tetap. Oh gitu. Ya, Kan siapa tahu. sahabatan. Ya kan bisa. Ya namanya kan jodoh mah kita nggak pernah tahu lagi. Iya. Bener nggak? Iya benar. Ya siapa tahu tiba-tiba lu diajakin gitu sama Bella. Udah deh Bella. Dimas bagaimana kalau kita ta'aruf? Oh, coba ya. Suruh dia yang ngomong ya. Coba. Harusnya lu yang ngomong lah. Nggak. Ya kan dia yang repot. Kalau gue mah coba lu ngomong deh. Gitu. Coba gua ngomong gitu. Heeh. Bella udahlah kamu daripada ini saran ya seandainya apabila daripada kamu belum mendapatkan sang pemimpin dalam hubungan kehidupan kamu ini Dimas sudah standby. Coba. Jadi ada suggestion gitu ya. Gue telepon coba. Coba gue telepon satu-satu deh. Bella. Coba Bella diangkat ya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak mau Coba aja. Enggak diangkat bener dia. Enggak bakal dia. Kenapa sih enggak diangkat dia? Dia memang segitu malesnya ngangkat telepon ya. Ngaji kali. Iya juga sih. Lu tahu sih, lu berarti sering nelpon dia enggak diangkat gitu. Enggak ada segitu sih, enggak diangkat dia. Coba telepon. Penasaran gue enggak diangkat. Coba Ayu. Hah? Paling Ayu diangkat coba. Ayu sih Kalau nggak syuting. Kalau Aisyita mah Chelsea mungkin lagi ini nih. Jemput si Nastusha. Aisyita nih. Sebenarnya kita tahu kok jadwal orang-orang ini. Enggak diangkat juga Aisyita. Enggak diangkat. Lagi nyetir. Ah. Angkat. Aisyita, Apa? lagi apa nih? Aku lagi sama Dimas nih, lagi podcast nih. Kamu lagi ngapain? Kangen deh aku sama kamu sama Dimas. Anjir ini lagi on ya, lagi. Podcast, lagi Oh. podcast, lagi podcast. Kamu Kok kangen? kalian bikin podcast nggak ngajak-ngajak aku apa maksudnya? Enggak tuh kan senimannya suka keluar sih. Enggak, kita lagi ngobrol aja. Gua sama Dimas doang berdua. Tadi kita ngetes si Bella di telepon nggak diangkat karena ngaji terus kan. Kalau Aisyita lagi ngapain? Aku lagi chat sama gebetan aku. Hah? Bohong. Bohong. So asik lo. So asik lu. Bohong. Tapi Ayu lagi cantik banget loh kalau ada yang mau nih. Oh berarti ya, maksud lu cowok-cowok kemarin-kemarin ya. jelek? Bukan, dia lagi Iya, lagi emang cantik maksudnya gitu banget. Dim. Kemarin-kemarin aku jelek. Gue bilang lagi cantik banget, kemarin cantik doang. Ih, gitu. Emang lu udah punya pacar? Aisyita emang kamu udah punya pacar? Nggak tahu, coba tanya Dimas. Dimas Ada. sekarang juru bicara aku. Apa? Ih, lu gimana? Ini kasih tahu nggak yuk? Lu nanti gue salah lagi. Ada gebetan, Nggak, gebetan. kemarin aku bilang sama Raffi, tadinya aku mau curhat kan sama dia. Abis yang kita makan-makan yang kamu Lu lihat yakin itu. mau curhat sama Raffi? Jadi konten bos. Itu dia. Kagak. Gua bilang, Kagak jadi Aduh. konten. sebenarnya aku ada yang Jadi mau aku ceritain AdSense. udah lama. Apa? Iya. Apa Siapa sih yang sih? mau diceritain? Apa sih? Siapa sih? Aku bilang sebenarnya ada yang mau aku ceritain sama Raffi. Aku ngomongnya sama Raffi bener-bener pas dia udah mau masuk mobil, aku juga mau masuk mobil karena aku takut. Ya nggak Terus, apa-apa. Khawatir. Ya udah kita jadi Apa? kita ketemu ya, kita makan lagi yuk. Kita aja. Kapan? Ya Kamu udah. mah ngomong doang kayak gitu-gitu ntar tiba-tiba baru 2 Enggak. tahun kemudian. Jangan percaya yuk, lu kalau mau ketemu Raffi mesti bawa cuan. Enggak, gua udah kaya, tenang aja. Tuh. Iya, Raffi itu. Aisyita, kamu kangen gak sih sama BBB? Kangen gak sih? Kangen. Mau Ya, ada
nyanyi lagi nggak sih bareng gitu? Udah nggak usah lah ya. Kita udah mengenang-mengenang aja kan. Ya, kan kita mau ulang tahun sebenarnya, tapi kapan? aku bingung juga gitu. Tanggal 2 ya? Anjir, kapan ya tuh? Tanggal 2 bukan sih? Tanggal 2 ya. Tuh. 2 apa? November. Ya udah nanti kita makan-makan lagi ya. Iya benar ya. Ini kalian di mana sih? Di Di rumah Raffi. Andara, gue di Andara. Andara Bersatu. Oh, Emangnya si siapa? bisa kali. Emangnya gebetan lo Raffi kenal? Ya, emang gebetan lo gue kenal. Gak tahu deh. Takut. Artis ya? Pertanyaan gua, dia ngegebet lu Atau apa lu yang gebet? dia? Wah, astagfirullahaladzim. Ya iya gitu pertanyaan. Lu jangan Enggak mau dong, dia. dia yang gebet lu kan? Iya dong. Ya berarti jawabannya adalah dia lagi gebet gua. Iya. Oh, Iya kan? emang aku tadi bilang apa? Gebetan gua. Iya. Hah? Enggak, aku Iya, aku lu yang naksir nih berarti. Lo yang naksir. Dia Ah, suka gitu sih. lu yang suka ngarep nih dibikin-bikin, yuk. Suka di plot twistin, biarin. Jadi Biar. sekarang Aisyita udah punya Ya udah deh nggak jadi cerita. jadi dong. Kalau dari tentang gua sama Dimas gimana sih menurut lu? Apa? Dari lu kan udah kenal gua lama di BBB. Aisyita. Ya, jauh dari sebelum BBB kali. Semua. Iya jauh dari semua BBB. Oh iya gua kenal sama lu aku kenal sama kamu dari ini Me versus High Heels. Aku pernah gebet kamu loh. Kamu inget Enggak gak sih? dong, sebelum itu dong. Oh sebelum Sebelum versus bahkan. Oh gadis sampul. Iya, kan kamu dulu ikut Gadis Sampul. Bukan gue sebagai cowoknya kali. Ya tapi kan dulu kamu abis sama Dwi Andika jomblo aku gebet ya. Kamu inget gak sih? Vivi, please banget nih ya. Kenapa sih nggak di mana Kenapa semua sih? dibahas itu Emang lagi, aib ya? itu Emang lagi. aib ya kalau gue godain tuh aib Bukan, emang. Hah? bukan maksudnya kayak hidup ini tuh bergulir gitu loh. Ya Ada kan? Ya pertimbangan. elah, justru kita hanya kita ketawa aja mengenang itu kan ketawa. Berarti, nah kalau pertanyaannya Raffi itu orangnya gimana? Raffi itu sebenarnya basi yang menurut Raffi itu bisa jadi bahasan di publik yang dibahas itu terus. Padahal Ya itu bisa nggak ada basi lagi. gitu. Ya udah nggak ada lagi, bisa mau dibahas. Berarti kamu tuh nggak bener tanya sama Dimas. Berarti Raffi itu nggak terlalu tahu aku dibanding sama Dimas tahu aku. Bener gak Dim? Iya. Emang apa? Dimas tahu kamu apa? Tuh, Apa? Dimas tahu Tahu. apa? coba. Ketika aku lagi punya pacar, Gua- ternyata kita mutual friends kayak gitu Oh loh. iya. Kayak, ya dong. Iya, tapi Kayak gitu. Kalau Tapi Raffi tuh sebenarnya kayak Raffi- cuman luar-luar doang taunya. enggak, dia cuma iseng doang. Enggak, gue cuma iseng tuh kan dia sensitif Enggak, dong ya. enggak. Gini dong itu. Kayak gini dong itu beribut. Cuman ini Dia cuma ya iseng Allah Akbar. doang. Ya, Dia tak berarti Raffi tuh Raffi kalau itu temenan sama aku orangnya. tuh gak deep banget. Bukan, Tuh, Raffi itu orangnya saking dia tuh isengnya, dia tuh tahu Iya. tombol mana yang bikin lu tuh kesel. Iya, aku tuh cuma karena bikin kalau kamu kesel karena doang. kalau dia lagi butuh konten, kalau datar-datar doang juga nggak Iya lucu. kontennya nggak bagus. Kan kalau kamu bilang males gue malu. Nah itu aja udah bagus harus bawa konten yang bagus. Oh harus gitu ya. Tapi Iya. aku seneng kok temenan sama Raffi, sama Dimas. Tuh, gitu dong. Makasih Kan ya, gini Ayu. enak jadi makasih ya. Ya benar, abis itu aku ditraktir lagi ya. Iya, ntar ke traktir nggak masalah. Oke. Emang ini ada yang ngingetin ke aku nih. Katanya dulu aku mau pernah ngasih kado ke Bella terus nggak jadi terus aku kasih kado ke kamu. Emang iya? Enggak ya? Ini mau diomongin yang sebenarnya. Iya. Aku tuh lupa loh. Yang mana sih? Bukan. Ini mau diomongin yang sebenarnya. Yang mana coba? Coba omongin aja dulu. Nanti kalau Bukan misalnya ke nggak Bella. ke siapa? Ke siapa? Bukan ke Bella. Siapa sih? Ini tuh gara-gara kamu dulu kan di Dahsyat. Aku kan Dahsyat kan sering mampusnya tuh gue bongkar beneran. Nggak apa-apa kalau nggak Ayu lebih detail dari aku kalau orangnya. kalau nggak layak Parah. tayang nanti gue edit. Gimana coba ngomongnya dulu. Layak-layak aja sih kalau menurut aku. Keluarin Nah, yuk. ini. Coba. Di saatnya lo balas semua Nggak, gimana sih? bully-bulian dia ke lo. Gimana sih? Loh, enggak, aku tuh suka shock gitu loh kadang ya ternyata dengan dia ngasih ke permainan siapa sih? kegimikan. Nggak, makanya nih dengar ya halayak bahwa aku jadi kan diundang, ayo nanti ngobrol ya, jadi bintang tamu kita ngobrol-ngobrol sama Raffi apa segala macam bla 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 bla. Oke, datanglah aku. Terus tiba-tiba tim kreatifnya bilang, Kak nanti pura-pura aja ya, bilang ini tuh ceritanya sepatu yang kakak pakai harusnya tuh kado buat Gigi apa buat Bella gitu. Terus aku bilang, ini kan saya beli sendiri. Aku bilang gitu. Ya nggak apa-apa kan biar seru aja Kak. Oh, Kan gitu. gimmick TV. Gitu gimmick ke TV. Terus abis itu lumayan lama tuh aku jadi bulan-bulanan netizen kan kampret ya. Maksudnya aku jadi bilang, ih
Ayushita jadi masih pakai sepatu, tapi aku pikir ya udahlah ya, udah pergimikan gitu. Jadi sebenarnya nggak pernah Berarti, ada. Vi, Tapi lo harusnya beliin dia sepatu beneran nih, Vi. Kesian. belum selesai di Mas Bek, sebentar apa, belum selesai. apa. Tapi yang sebenar-benarnya terjadi ini adalah waktu itu dia lagi transisi antara satu cewek ke cewek lain, ke cewek lain gitu, yang kayak belum ada yang jelas gitu. Kamu lagi di mana? Gitu kan. Kamu mau kado apa? Teleponin aku tuh nggak berhenti, bilang, katanya kamu mau kado nih, aku udah beliin buat kamu gitu. Tapi kamu ambil dong. Nggak mau, kamu aja anterin ke sini gitu kan. Gitu terus sampai detik ini tuh nggak ada yang pernah nyampe barangnya. Masa? Tuh nggak ngerti tuh goib apa bagaimana. Enggak. Jadi gini ya. Justru Raffi tuh punya stok Kalau gue barang-barang ya buat tipenya cewek. gitu. Bener. Dulu tuh gue punya tipe, misalnya nih ada dompet bagus nih, gue beli 5 ya kan. Gue beli 5, gue beli 4. Wow. Udah gue simpen dulu. Nanti pokoknya setiap cewek, ini aku ada kado buat kamu, tinggal kalau ketemu ya gue kasih, kalau enggak ya enggak Enggak dikasih. enggak dim. Gitu, Kayak gini, emang kayak gitu gue. Apa? Bentar. Dulu waktu mungkin Raffi masih menerima barter gitu di sosmed. Kan barangnya banyak yang mungkin kan. Belum ada Nggak zaman dikasih. sosmed. Enggak ada. Ini baru gue terima Udah, barter-barter. Jadi Enggak gue. barang-barang yang dikasih itu buat stok, buat Enggak. ngasih ke cewek-cewek. Enggak. Kalau barter-barter gue udah nikah sama Gigi baru laku Instagram gue kan. Benar. Oh. Kalau dulu kan enggak. Jadi kalau dulu gue Iya memang kan yang ngajarin kamu pakai Instagram juga aku. iya, tapi jadi gue memang nyetok gitu. Udah nanti lu bongkar gue lagi udahan lah. Lu ngapain sih? Lagi- Jujur deh. ketemu dong minggu depan yuk. Jujur lu ngapain? Sejujurnya. Aku lagi di kamar. Kamar lagi siapa? Di kamar adalah. Berarti So asik lo, sumpah, so asik banget parah. Asik. Lebay. Ya udah ya, makasih ya. Oke. Bye. Dadah ya. Dadah. Ayo. So asik banget. Bohong lu yang di rumah. So asik banget ya, gokil ya. Main di rumah adeknya, di kamar adeknya. Ayo lagi. Dia mah orang ini kebaikan. Tadi udah telepon sama Ayushita, tapi kan tadi Bella nggak sempat terhubung nih Dim. Ya. Tapi kalau lu tuh sempat dulu deket sama Bella tuh pacaran gak sih? Enggak Enggak pacaran. Enggak, berarti gue doang. Iya. Berarti lu gak pacaran? Enggak. Tapi lu sering berantem gak Bella? Enggak pernah berantem gua. Kok gue sering? Gila Vi, lo tuh dulu emang jujur aja ya kalau gua aja nih yang nonton aja ya. Gila jadi cewek lo sih memakan hatinya parah banget. Coba ceritain sih. Waduh, Emang gue perasaan dulu gue baik banget sama cewek. Perasaan gue ya, nggak tahu perasaan cewek gue. Baik, tapi kan ceweknya banyak. Kalau baiknya sama satu sih nggak apa-apa. Banyak. Kadang-kadang ya kita juga jadi bingung. Ini masih deket, udah pacaran, apalagi baikan sama cewek yang mana? Gue juga kadang-kadang kan kita kan suka jalan-jalan nih, ya kan sama BBB kemana-mana ya kan. Nanti yang dibawa buat makan beda. Nanti pas kita konser malamnya beda, ya. Pas luar kota beda lagi. Saking kita tuh pusing semua. Udah gitu si Raffi itu ini dia tuh bukan kayak tipe yang cowok yang rese sama ceweknya, enggak gitu. Dia tuh justru ceweknya tuh manjain dia gitu. Jadi ceweknya tuh manjain dia juga. Jadi kadang-kadang kita juga terganggu gitu ya, ada cewek baru gitu saya ngatur-ngatur, Raffi makannya apa ya, gini ya gini, terus kita yang kayak apaan sih lo, jebelin banget lo keluar aja lo sana gitu kan. Karena kita kan kayak solid banget kan, kita tuh kayak apa ya, kayak keluarga gitu, kita tuh kayak solid banget. Terus plus ada Bella juga di situ. Jadi Bella yang apaan sih lo juga baru kenal sama Raffi, lo keluar lo gitu kan. Karena kayak suka ngatur-ngatur, Raffi bajunya yang mana ya, boleh lihat dulu nggak gini. Padahal nih cewek juga muncul juga baru gitu ya, nongol juga baru. Ya lu ngapain gitu ya. Kalau Nggak gue kan, apa-apa. dulu kan gue biasa ngabisin sinetron kan 3, pagi, siang, malam. Jadi sama, gue juga selalu menempatkan. Cinloknya beda-beda. Cinloknya itu beda-beda. Jadi setiap cewek, ada sampai cewek yang bilang sama gue gitu, gue najis lu ya, jangan sampai gue pacaran sama lu tuh cowok nggak steril. Akhirnya gue pacarin dia. Tahu gue. Tahu. Jadi ya begitulah kita. Cantik banget yang itu juga. Cantik banget. Seneng juga sih gue menikmati masa-masa muda Puas gue. ya? Puas gue. Puas ya. Tapi sekarang juga kadang pengen kelepasan lagi sih. Cuman enggak lah sekarang. Tapi bener sih, punya istri, punya anak tuh jadi rem. Kalau enggak gue bablas sih, Dim. Sekarang lu mau ngapain lagi ke depannya? Lu kan udah jadi pengusaha restoran nih. Aja lu udah mau meeting restoran ya, kuliner. Enggak. Dulu lu jujur sama gua. Lu main film di BBB dibayar berapa? Lumayan lah. Lu main berapa dulu? Enggak, gue ngomong-ngomong. Kok lu ngomong sih? Buat apa? Enggak kan gue pengen tahu. Enggak lah. Gue berapa ya?
Film pertama gua aja boleh. yang gua ngomong. Ya udah, film pertama. Dulu gue pertama kali kerja, gaji gue tuh per film, satu film tuh, film pertama gue, kalau gue nggak salah ya, gue juga lupa deh, 15 juta kalau nggak salah. Lumayan lah. Itu Sama, gue juga. pertama gue. Gue pertama kali main film juga yang ada hantu di sekolah itu 2000 4 ya? enggak dong. Ya 2003. 2003. 2003 2004 tuh 15 juta tuh. Itu pertama kali film. Iya sama, gue segitu. Segituan juga ya. Iya. Oh berarti sama, film segitu. Jadi kurang lebih. Sinetron pertama. Sinetron pertama. Lu tinggi ya, gue denger ya, lagu ya. Lumayan. Lu berapa? Ya cukup aja. Enggak berapa, gue 500.000 anjir. Gue. Enggak lu jutaan, gue tahu. Gue nggak pernah yang 500.000 juga. Enggak berapa Karena sih? kan lu duluan, zaman dulu. Iya, tapi gue sinetron dulu gue 500.000. Enggak, gue nggak segitu. Lu 5 juta gitu. Enggak juga. 2 juta. Nggak tahu, gue lupa. Tuh, dia suka sosok Serius, gue ngomongin tuh sih. lupa. Banget. Gue lupa banget. Lupa, serius kalau sinetron udah lupa. Soalnya dulu banyak banget sinetronnya kan. Cilah sombong banget. Serius Banyak deh. banget. Anjir. Kayak dulu tuh beda kalau sinetron zaman sekarang stripping ya. Kalau dulu tuh kan weekly. Jadi Iya, satu iya. minggu satu sinetron. Iya, Bener iya. kayak Raffi. Manajer kita tuh dulu sebenarnya lumayan jago juga sih Mas di tujuannya. Iya. Jadi kita tuh satu hari syuting itu bisa 2 sinetron. Seminggu tayang bisa 2, bisa 3. Tiga lah. PH-nya beda-beda, harganya beda-beda. Jadi rada-rada lupa. Dan zaman dulu itu kalau syuting stripping itu kan sekarang 1 hari 1 episode. Iya. Kalau dulu itu kan 3-4 hari. Iya, 3-4 beda. hari buat 1 episode dan udah cuman 1 kamera pula zaman dulu. Kalau kamera, sekarang kan segala langsung 4 macam. kamera. Brut. 1 scene tuh paling nggak nyampe setengah jam. Kalau dulu 1 scene bisa 1 jam 2 jam tergantung adegannya panjang atau pendek. Sinetron pertama gue sama Gigi. Nah, lo tanya dia tuh sama mertua lo dulu bayar gue Oh, berapa? tikus kucing mencari cinta ya? Tikus kucing mencari cinta ya? Iya. Itu FTV-nya gua anjir. Iya, memang. Oh iya, jadi FTV-nya gua. Sinetronnya Pas seri gua. ini jadi gini nih lucu nih, ini ada kesinambungan nih. Jadi FTV-nya gue main namanya Tikus Kucing Mencari Cinta sama Gigi. Itu Benar. FTV-nya. Itu pertama kali main bareng sama dia. Itu pertama kali gua main bareng sama Nagita. Iya. Si Laudia Sintebela, Juragan Jengkol sama Raymond ya Tungka. Bener. Itu FTV nih dua-duanya. Bener. Ternyata ratingnya Meledak. bagus. Iya. Ratingnya bagus dijadikan sinetron. Iya. Akhirnya gua nggak di Tikus Kucing Mencari Cinta waktu itu. Juragan Jengkol. Gua di Juragan Jengkol. Ya, bagus kan Juragan Jengkol. Karena si Raymond ya Tungka itu waktu itu ada mau. nggak Film dia mau ngambil film lah, akhirnya kayaknya. gua mengambil sama Bella. Yang gantiin gue di Tikus Kucing Mencari Cinta main sama Nagita tuh lu. Gua bener. Disitulah gue sahabatan sama Gigi. Disitulah. Karena gue itu. Disitulah gue berantem terus sama Bella. Gue itu dulu sambil syuting sambil Eptanas. Oh. Jadi di lokasi syuting gue sama Gigi belajar gitu. Ya ampun. Lu kok lu ya. di lokasi syuting belajar, gue di lokasi syuting berantem mulu sama Bella. Kebayang sih. Karena dia telat, gue telat setengah jam, gue telat 1 jam dihitung-hitung. Kenapa kemana sih telat Tapi mulu? lucu sih itu sinetron. Anjir, dan kan gue syuting. Terus pas di close up nih, pas close up ya gue gitu, dia nggak mau mancing. Enggak, itu Astrada aja yang mancingin. Telat mulu, anjir, temen kasihan. Terus gue balas lagi dia datang. Nah. Terus kalau Padahal satu manajemen. pada satu manajemen, dulu sosok artis dua-duanya. Terus si Bella mau aku harus Lucu cepet deh. nih jam 4 sore harus cabut. Lah kemana sih? Ini ada acara gini-gini. Gue telepon manajer gue. Itu kenapa sih si Bella gini-gini? Wah pokoknya dulu gue berantem mulu lah. Dia punya pacar siapa, gue punya pacar siapa. Jadi kita gontok-gontokan mulu. Pamer-pamer pacar di lokasi syuting. Iya, gila. Aduh. Gue sama Bella dulu berantem mulu akhirnya. Ya tapi ya gitu deh. Ya, seru-seru aja sih. Iyalah lucu lah. Lucu lah. Ya tapi ya udahlah ya. Gue sih berdoa lah. Lucu mudah-mudahan- karena masih bisa temenan. Iya, sampai sekarang bisa temenan. Kan ada juga yang ya tapi untungnya kita masih bisa berteman semua. Si Ayu Sita, Chelsea meskipun kita udah punya hidup sendiri-sendiri. Ya, Iya. Temeli, Mas Anto juga. Kita kapanpun japri di grup ya masih ataupun japri personal pasti dibales sih, nggak Iya. mungkin nggak ya. Ser Raffi, nah ini juga Raffi nih, mau sesibuk apapun dia ya, dia selalu balas. Ah iya, gue Itu bener benar. orangnya gitu tuh. Bener, selalu balas, parah. Karena gue punya alarm sendiri gitu. Paling lama tuh 15 menit sampai 30 menit pasti gue pegang handphone untuk ngecek gitu. Iya. Jadi dia, tapi kan ada juga orang udah ngecek terus nggak balas. Kalau kayak istri lo tuh, Ah parah. gua 2 tahun ya, Parah Covid sih. udah turun, udah reda, masih nggak dibalas WhatsApp gua. Parah. Gua sampai kadang-kadang udah deh, mendingan Jangan gua kan datang lu. aja langsung. Jangan kan lu gue suami aja capek lu. Makanya kadang Mendingan gue lu langsung datang aja, muncul, udah. Gue cegat dia sebelum dia keluar rumah. Kalau Jadi nggak gua nggak ketemu. Sama lu bayangin ya, gue selama mendekati Gigi dulu belum menikah sampai sekarang menikah nggak pernah tuh chat-chatan lebih dari balas-balasan 5 kali 10 kali itu nggak pernah. Iya kan dulu lo chat lewat Lagi gue. apa? Lo kan dulu kalau chat Iya, lewat anjir. gua. Lagi apa? Pagi-pagi balasnya sore. Iya. Balasnya Dim, besok. lu temenin gue dong. Gue mau ke rumah Nagita. Iya. Ngapain?
Ya gue pengen ini karaokean. Hah? Ngapain karaoke di rumah Nagita? Gue bilang. Ya soalnya gini. Gue chat gak dibales-bales. Iya dia tuh. Jadi sampai sekarang pun sampai gue menikah, gue tuh nggak pernah tuh. Lagi apa? Ini udah makan belum? Boro-boro. Paling mentok. Lagi apa? Lagi nidurin Rafathar. Kalau sekarang dari dulu juga lagi nidurin Rafathar atau enggak nih lagi diem. Oh ya udah. Nanti aku ini ya. Udah nggak dibalas. Emang, yang gue bingung sama Nagita itu ya. Jadi gue nanya nih, padahal, kok nggak dibalas lagi? Kamu nggak ada pertanyaan apa-apa? Ih anjrit. makanya gue sampai mikir ya, mungkin gue harus buka online shop supaya dia mau belanja sama gue. Jadi kita ngobrol. Karena kalau dia nggak belanja, dia nggak buka handphone. Sama parah. Wah, parah tuh orang. Parah. Jadi Dimas tuh awal-awal termasuk yang macomlangin gue sama Gigi. Dia sebenarnya nggak mau ya sama gue. Ada mau tapi dia takut gitu. Bukan, waktu itu kan lo kan habis pacaran sama teman ibunya kebetulan ya kan. Jadi mungkin dia juga ada kekhawatiran ya, Vi. Bukan nggak mau banget sih, enggak. Cuman dia juga ada kayak ntar dulu kali ya gitu. Soalnya kayak Gigi itu juga bukan yang anak bergaul gitu. Dia temannya dikit. Temannya tuh dikit banget Temennya gitu. dikit Nah, parah. karena aku sama Gigi itu, karena gua sama Gigi itu kita sekolahnya juga seangkatan, teman-teman kita sama segala macam, terus kita kuliah gitu-gitu. Jadi teman kita tuh sama. Jadi sama Gigi tuh bisa main gitu. Jadi sebenarnya juga kalau mau kenal sama Gigi tuh kalau nggak ada Raffi, mungkin Gigi masih agak lebih introvert daripada sekarang. Dia tuh dulu orangnya seneng di rumah, nggak keluar-keluar. Sekarang dia sih jauh lebih kayak ekstrovert lah. Bener. Tapi ya begitulah kehidupan lah. Jadi Gigi tuh bukan yang nggak mau banget lah sama gue ya. Cuma dia mikir ada pertimbangan aja kali ya. Ada pertimbangan ya kan. Ini orang maunya apa gitu. Udah nih, mereka tuh jalan segala macem. Gue kan sibuk sendiri segala macem. Oh ya udah jalan gini beberapa kali Raffi datang udah nggak perlu gue, udah nggak nyariin gue. Oke, kan. Nggak perlu lah. Tiba-tiba ibunya telepon gue si Tante Rita. Dim, ini si Raffi sama Gigi mau kawin ya. Hah? Kamu pakai seragam? Gue bilang. Hah? Maksudnya gimana? Ya tante udah booking itu. Ritz-Carlton. Tante udah booking. Yang DP-in Mama Rita lagi. Tahu. Gue nggak ada duit. Terus gue bilang, masa sih Tan? Gue bilang gitu. Iya, kita turun aja kan tinggal nyebrang. Ya udah biarin aja katanya. DP-nya lumayan tuh dulu DP-nya. DP-nya tuh. Ya iyalah lu berapa juta. Tamu yang datang? 80 juta. Tamunya berapa? Gue waktu itu tamunya 30.000 ada? Enggak, ngoco. Pokoknya 4.000 kali 2, 8.000. Iya. 4.000 kali 2. Lebih lah. Ya tapi yang datang lebih. Yang datang tuh 15.000. 15.000. Ya udah. Oke, Dimas Beck, thank you ini. Karena Dimas Beck harus ini dia cari duit. Dia cari duit lagi. Gue doain lah. Semoga nyokap lu sehat kan? Nyokap gue sehat. Semoga nyokap lu sehat. Gimana nenek lu? Nenek gue masih di rumah sakit. Udah di Lebak Bulus. Nenek gue juga gitu, drop naik. Ya udahlah, berdoa aja lah. Yang penting kita tuh sebagai anak, sebagai cucu udah ngelakuin yang terbaik. Iya, udah selesai. Kalau gitu Dimas Beck, terima kasih banyak terima kasih Raffi. Udah ngobrol-ngobrol bersama BBB dan kenangannya. Thank you juga udah jadi macomblang gua sama Gigi, udah jadi saksi hidup gua sama mantan-mantan gebetan dan pacar gua, sudah jadi teman di pekerjaan dari dulu sampai sekarang. Dan senang. Mudah-mudahan lu juga sukses, berkah barokah panjang umurnya. Oke guys, untuk para noise itu dia tadi Raffi Everywhere. Gimana? Enak gak jadi Raffi Ahmad? Enak ya, banyak pacarnya.